Alhamdulillah. Kita kemarin itu ada proses dari mulai breeding itu sekitar 2-3 minggu ya Bu ya? Iya, 3 minggu. 3 minggu. Jadi pastinya juga ngebentuk karakter Yuli ini pasti didampingin Abu Hadra. Kita ngebentuk bareng, benar-benar diskusi. Mas Komar juga. Mas Komar sama acting coach-nya benar-benar diskusinya tuh berkali-kali, bentuknya tuh mau seperti apa antagonisnya ya Bu. Karena memang menurut aku antagonis itu bukan antagonis yang ala kadarnya biasa aja gitu loh, unik gitu antagonisnya si Yuli ini, karena untuk beberapa pihak menurut aku ada yang bisa memaklumi itu gitu loh kalau emang cara itu yang dia pilih gitu. Jadi aku juga harus menggali kalau Yuli ini bisa menarik simpati juga ya Bu. Bener-bener, ya itu dia. Ya, sebenarnya ya nggak ada gender ya dalam berkarya gitu, maksudnya yang ya gimana kita berimajinasi aja gitu, maksudnya kadang-kadang sebenarnya setiap sutradara atau setiap kreator sebenarnya punya fantasi atau imajinasi yang bisa dia arahkan ke visual gitu, terus menjaga intensitas di setiap adegan demi adegan gitu, biar nggak kepotong gitu perasaannya orang ketika nonton. Karena memang banyak banget kan film horor yang sudah ada gitu. Terus kenapa pilihannya gore? Karena kadang-kadang yang bukan hantu tuh lebih menakutkan gitu loh. Maksudnya terus gore tuh bisa membuat ketika kita menonton tuh eskalasi deg-degannya, serunya gitu, adrenalin tuh bisa naik gitu. Jadi pengen ngasih tontonan yang seru aja buat penonton. Kalau dari segi sinematografi, apa sih yang membedakan film ini sama yang sebelum-sebelumnya, film horor yang ini sama? Yang ini kita berusaha banget pendekatannya lebih realis gitu, maksudnya siangnya, malamnya gitu, supaya orang ketika nonton kerasa banget nih filmnya lebih grounded gitu, maksudnya lebih berasa bener-bener di Indonesia pada zaman itu gitu. Terus jadul-jadulnya juga, jadi kalau mati lampu juga emang gelap gitu kan. Kalau syutingnya kurang lebih production days-nya hampir 1 bulan. Kita syuting selama bulan puasa kemarin gitu. Kalau suka dukanya kayak lebih banyak sukanya ya. Karena maksudnya ini salah satu film yang menurut aku dikasih ruang buat persiapan cukup matang gitu, dengan skala proses reading juga yang hampir semua schedule pemainnya tuh bisa gitu loh. Jadi makanya kalau kelihatan satu sama lain tuh pemain kayak chemistry-nya dapat, karena memang proses reading nggak ada yang bolong-bolong. Hampir setiap hari mereka hadir gitu dan ngobrol gitu kan, pendalaman karakter gitu. Ketika syuting juga maksudnya dapet tim yang memang udah berpengalaman gitu kan, support juga dengan skala teknis yang cukup berat gitu. Dari skenario kita juga udah ngebaca ya, wah gila ini berat banget, aku sampai mikir cukup nggak ya hari syutingnya gitu. Tapi alhamdulillah kita punya tim yang bisa mempersiapkan itu dengan matang, jadi bisa syutingnya tetap on time dan sehat. Ya harapannya semoga ini bisa jadi tontonan dan tuntunan juga buat penonton, bisa menghibur dan memberi warna yang baru di film Indonesia. Itu pastinya mungkin dengan reminder aku juga, dengan si buku kecil aku itu juga itu lumayan membantu untuk kayak ini lagi di scene apa, emosinya lagi di mana, moodnya Yuli lagi di mana, terus nge-recall yang sebelumnya terjadi itu apa aja. Oh sebelum ini Rudy yang terjadi Tika gitu. Jadi itu lumayan ngebantu aku untuk berakting bersama Ibu Ambar. Aku ada jurnal gitu. Terus sebelumnya kan sempat ini ada referensi filmnya kan tadi kan sebelumnya. Itu kalau boleh tahu film apa? Oh ada beberapa, aku nonton Gone Girl, terus aku nonton Carrie, si Moetz, terus ada satu lagi Jennifer Badi kalau nggak salah. Aku maksudnya nyari-nyari referensi yang kayak karakter hampir sama nih perempuannya gitu.